Halo, shalom. Di video kali ini, saya akan membahas, tentang, eee, lebih mendalam tentang kekristenan dan juga mengenai, Kristen dan, mmm, Kristen dan dunia ini dan, eee, tentang apapun lah yang berkaitan dengan, dunia ini gitu. Dan juga tentang bagaimana kita bisa, melihat kebaikan-kebaikan Yesus yang banyak sekali manusia sadari dan di sini banyak sekali nanti yang saya, beri suatu pembahasan yang sangat-sangat berguna sekali nanti buat, kehidupan hari lepas hari, karena di sini pembahasannya apa ya, sangat-sangat, mendalam sekali sih. Dan juga jangan lupa untuk kalian, mungkin Eee, bisa kalian catat nih, soalnya saya akan ngasih poin-poin ya. Di sini dalam pengajaran kali ini bagaimana hidup orang Kristen itu seperti apa, dan pandangannya mengenai dunia, pandangan mendalam mengenai kekristenan. Ini nanti akan saya rangkum dari penjelasan saya dan, beberapa banyak poin yang saya akan bahas di sini dan juga bagaimana Eee, pandangan mengenai pengikut Kristus ataupun orang Kristen, pengikut Kristus eee, dan juga tentang strategi iblis ya. Nanti, di pembahasan ini saya akan membahas, secara kalau dibilang sih tidak secara umum juga ya, tetapi udah secara lumayan mendalam juga ya. Jadi begini, jadi sebagai orang Kristen kita akan mengalami banyak hal ataupun dihadapkan pada dinamika dan, eee, dimensi kehidupan yang beraneka ragam. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan pokok pembahasan mengenai Tuhan Yesus dan korelasinya juga dengan pengikut Kristus, ya seperti saya tadi, ungkapkan ya, yang tadi saya bahas. Hal yang menjadi dasarnya adalah begini, banyak manusia itu tidak menyadari tentang kebaikan yang banyak manusia ataupun orang percaya gitu ya, lebih tepatnya orang percaya, tidak menyadari ataupun terhadap orang yang belum percaya gitu ya, bisa juga. Tapi ya pokoknya ya semua manusia lah pokoknya. Jadi kebanyakan orang yang masih, belum mengenal Kristus itu belum menyadari gitu tentang, pemberian dari Kristus ini kepada manusia, apalagi orang percaya ya. Dan disinilah poin-poin ini saya akan berikan dan saya akan bahas satu persatunya ya. Tuhan Yesus itu memberikan banyak yang manusia itu sendiri tidak tahu sebenarnya. Kebanyakannya pada umumnya ya, saya bicara pada umumnya ya, bukan terhadap orang yang sudah mendalami. Kalau orang yang sudah mendalami tentang firman Tuhan dia pasti tahu. Jadi yang pertama itu adalah, saya urutannya random aja ya, karena saya kan saya memikirkan apa sih, poin-poinnya. Ketika saya tulis, saya rangkum dan saya pelajari apa yang menjadi kajian saya di pikiran saya dan pelajaran saya, pendalaman saya mengenai, kekristenan ini dari, mungkin bisa nggak tahu ya, saya bisa di luar
di luar pikiran teologi Kristen apa gimana gitu. Pokoknya terserah kalian lah mau mengungkapkan dengan bahasa yang seperti apa tentang metode seperti ini. Jadi saya urut aja poin-poinnya ya, saya random ya. Jadi yang pertama itu adalah pembebasan kutuk. Kalian mungkin bisa catat ya. Karena ini poin yang sangat penting dan sangat fundamental dan sangat apa ya, yang biasa terjadi gitu. Yang emang kenyataannya memang seperti itu. Jadi poin pertamanya adalah pembebasan kutuk nih yang Tuhan Yesus beri tanpa manusia itu sebenarnya sadari. Yaitu pertama adalah pembebasan kutuk. Yang kedua adalah kuasa. Ya, kalian boleh catat poin-poinnya karena ada banyak juga poin-poinnya lumayan ya. Terus yang ketiga, ini disclaimer, saya peringatkan sekali lagi, ini adalah tentang kajian saya. Ya, saya mendalaminya, saya memetakan dan menguraikan poin-poin ini berdasarkan ya kajian saya sendiri gitu. Tadi yang pertama adalah pembebasan kutuk, ya. Yang pertama itu pembebasan kutuk, yang kedua adalah kuasa, ya. Yang ketiga adalah pengharapan, ya. Yang ketiga adalah pengharapan, yang keempat adalah jaminan, dan yang kelima adalah kepastian hidup, yang keenam adalah kebenaran, yang ketujuh adalah perlawanan terhadap kuasa jahat, yang kedelapan adalah keselamatan. Ini saya urut random ya poin-poinnya. Yang kesembilan adalah kepercayaan dan iman sejati. Yang kesepuluh adalah Roh Kudus. Yang ke-11 adalah pengurapan. Yang ke-12 adalah kekuatan. Sebenarnya sih yang soal Roh Kudus ini bisa digabung dengan pengurapan ya, tetapi ada hal banyak ya tentang pengurapan ini. Jadi saya akan bahas nanti tentang eh, pemberian Tuhan Yesus itu, pemberian Tuhan itu yang nggak disadari oleh kebanyakan manusia ya. Dan juga di sini saya akan memberikan tentang strategi iblis ya. Mungkin mungkin saya akan membahas di video selanjutnya tentang strategi iblis, tetapi saya akan memberikan suatu poin-poinnya tentang strategi iblis ya. Nanti penjelasan lebih lanjutnya ada di next video setelah video ini. Nanti akan saya bahas tentang strategi iblis ya. Strategi iblis itu, yang pertama adalah tawaran. Yang kedua adalah manipulasi. Yang ketiga adalah duplikat. Yang keempat adalah tipuan. Yang kelima adalah dusta. Ini saya random ya. Sebenarnya posisinya yang pertama itu adalah dusta ya. Tapi saya random. Terus yang keenam adalah kepuasan duniawi. Yang ketujuh adalah pengaruh pikiran dan hati. Ini strategi iblis. Yang kedelapan adalah menyenangkan daging atau jasmani. Yang kesembilan adalah dia mencangkup tentang lifestyle dan fashion. Fashion ini bisa profil dia, ya, bisa dari pikiran dan hati juga, masuk dari fashion juga sih sebenarnya ya. Bukan secara skin aja ya, tetapi fashion itu artinya menyeluruh sih kalau menurut saya ya. Terus yang selanjutnya adalah yang ke-10 adalah entertainment atau entertain, yaitu dia bisa mencangkup hiburan, strategi iblis ini.
Di video selanjutnya, setelah video ini saya akan bahas tentang strategi iblis ya, karena ini sangat penting sekali. Banyak dari saudara-saudaraku yang seiman harus mengerti soal ini. Setelah video ini, nanti saya akan bahas tentang strategi iblis ya. Ini bukan sekedar teori ya. Sekali lagi nanti saya akan bahas strategi iblis ini bukan sekedar teori atau kajian saya ya tentang pendalaman Alkitab dan juga bukan hanya sekedar teori belajar firman Tuhan aja enggak. Tetapi ini berdasarkan suatu peristiwa yang saya tempatkan kajian saya itu kepada secara aktualisasi ya. Seperti itu. Jadi itu strategi iblis itu saya akan bahas nanti di next video setelah ini mungkin ya. Doakan saja semoga saya bahas setelah video ini ya. Yang saya akan bahas pada kali ini yang poin-poin tadi ya, ada 12 poin. Sebenarnya sih 11 ya. Cuman karena untuk lebih spesifik lagi, saya akan bahas tentang poin-poin ini yang Tuhan Yesus berikan tanpa manusia itu sadari sebenarnya. Yang pertama itu adalah yang saya katakan, ini saya random aja ya. Poin-poinnya itu saya random. Yang pertama itu adalah pembebasan kutuk. Kalian bisa lihat di Alkitab, buka di Galatia 3 ayat 13 itu. Kalian bisa buka di Galatia 3 ayatnya yang ke-13 itu. Jadi seperti ini firman Tuhan. Isi dari Galatia 3:13 ya, ayat 13-nya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Jadi Tuhan Yesus itu menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk itu sendiri karena dosa-dosa manusia itu sendiri gitu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pahami baik-baik kalimatnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan. Dia mengambil jalan menjadi kutuk itu untuk menanggung. Ya. Dia sendiri tidak berdosa, tapi oleh kasih karunia-Nya, dia menebus itu dengan jalan seperti itu. Jadi ini pembahasannya mengenai pembebasan kutuk ya, poinnya yang pertama. Ada di Galatia 3 ayat 13. Kalian bisa catat itu. Yang kedua adalah, poin kedua adalah kuasa ya. Kalian bisa baca di Matius 28, ayatnya yang ke-18 sampai ke-20. Jadi begini firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah kuberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Jadi kalau orang itu hidup di dalam Kristus, dia akan memiliki kuasa dari Kristus itu sendiri. Tapi bukan berarti kita ini ya, apa namanya, sembarangan atau enggak. Kristus itulah yang akan menentukan kuasanya itu dinyatakannya dengan dalam waktu yang bagaimana gitu. Tadi itu mengenai kuasa ya. Sebenarnya masih ada ayatnya lagi sih, cuman ini untuk mempersingkat waktu aja. Takutnya kalian bosan dengan durasi yang panjang gitu kan. Jadi saya singkat aja gitu kan, supaya jangan terlalu lama.
Poin yang ketiga adalah yaitu pengharapan. Kalian bisa baca, saudaraku ya, di ayatnya Yohanes ayat 8, ayatnya yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Jadi begini, isinya begini, firman Tuhan. Aku adalah terang dunia. Ini mengenai poin pengharapan ya. Sekali lagi ini poin pengharapan. Aku adalah terang dunia. Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi akan memperoleh terang kehidupan. Lalu kita masuk ke ayat selanjutnya, yaitu Mazmur 62 ayat 5. Jadi kenapa kita bahas dulu ya Yohanes ya, Yohanes 8 ayat 12. Aku adalah terang dunia. Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Ini kan berbicara tentang harapan. Tuhan memberikan itu dan menjelaskan itu, ya. Supaya apa? Supaya nanti mereka itu tidak berjalan di dalam kegelapan. Maksudnya apa? Seperti orang yang tidak mengenal Allah kalau orang itu berjalan di dalam kegelapan gitu. Jadi mereka akan sesuka hati mereka aja. Dia tidak peduli Tuhan itu berkenan atau tidak, itu tidak, dia tidak peduli. Makanya Tuhan jelaskan ini. Aku adalah terang dunia itu, supaya mereka kalau mengikut Kristus, supaya mereka menjadi terang dunia. Seperti itu. Dan jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah gitu. Tetapi akan memperoleh terang kehidupan. Dan mereka setiap orang yang mengikuti Kristus akan memperoleh terang kehidupan itu. Jadi akan dibentuk secara tidak langsung. Ya, seperti itu. Kita masuk ke pembahasannya, poin tentang pengharapan ini diambil dari Mazmur 62 ayatnya yang kelima. Jiwaku tenang hanya pada Tuhan, karena harapan saya adalah darinya. Jadi jiwa seseorang ketika ditempatkan kepada Tuhan, maka Tuhan adalah menjadi suatu harapan bagi hidupnya, bagi keseluruhan hidupnya, seperti itu. Lalu kita masuk ke Roma 15 ayat 3, tentang pengharapan ini ya, ke Roma 15 ayat ke-13, begini firman Tuhan. Kiranya Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dan kedamaian dalam iman, agar kamu dapat berlimpah dalam harapan melalui kuasa Roh Kudus. Jadi di Roma 15 pasal 13 ini, ayatnya yang ke-13 ini, jadi menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah sumber pengharapan. Dari sumber pengharapan ini akan memenuhi baik itu kedamaian di dalam iman dan akan terus berlimpah-limpah dalam apa yang kamu harapkan itu kepada Tuhan. Karena apa? Karena akan ada penyertaan Roh Kudus. Dikatakan apa? Melalui kuasa Roh Kudus. Jadi ada penyertaannya melalui kuasa Roh Kudus, seperti itu. Lalu masih tentang poin pengharapan juga kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 21. Jadi begini isinya, melalui dia kamu percaya Tuhan yang membangkitkannya dari kematian dan memberikan kemuliaan, agar iman dan harapanmu ada pada Tuhan. Sekali lagi, ya, supaya kamu tuh percaya melalui Yesus Kristus ya. Karena kamu tahu sendiri, kamu mendalami sendiri bahwa Yesus itu bisa membangkitkan atau memang memang dia bisa membangkitkan kematian itu.
Apa yang menjadi bukti dan dasar? Dia sudah menaklukkan kerajaan maut itu. Dan dia bangkit dan dia tunjukkan, aku hidup. Akulah hidup itu, hidup yang benar itu. Dan akulah hidup yang kekal itu. Dan akulah jalan kebenaran itu. Dan akulah hidup yang kekal itu. Dia tunjukkan bangkit. Dan dia terangkat ke surga. Dan kembali kepada asal. Dia tunjukkan semua itu. That's it. Lalu kita masuk ke Matius 11 ayat 28, masih poin pengharapan. Ini banyak sekali ya, lumayan. Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku hai semua yang berjeri lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberimu kelegaan. Apakah ini mengenai tentang perkara duniawi? Tidak. Sekali lagi, hal terbesar yang diberikan kepada manusia adalah hidup yang kekal oleh Tuhan. Dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Catat baik-baik. Poin terbesar, tujuan utamanya adalah mengembalikan manusia untuk men untuk mendapatkan hidup yang kekal itu dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Itu poinnya yang paling-paling utama. Jadi ada juga di 2 Korintus 4 ayat 11 dan juga ada juga di Roma 5 ayat 5. Jadi 2 Korintus 4 ayat 17 mengatakan, sebab penderitaan ringan saat ini yang menghasilkan bagi kami kepenuhan kemuliaan kekal yang tidak ada bandingannya. Jadi ini akan memenuhi. Jadi orang Kristen itu sebenarnya dituntut untuk mengambil bagian dari penderitaan itu sebenarnya. Tetapi saya nggak tahu ya kenapa mengajarnya kadang di gereja itu kok seperti itu. Gitu. Jadi berbanding terbalik gitu. Seolah-olah itu ya nggak apa-apa kamu dengan dengan rutinitasnya gitu. Tapi dia tidak mau mengambil bagian dari penderitaan Allah, bagian dari penderitaan Kristus itu. Itu menurut saya sih kurang relevan ya. Tapi ya sudahlah, mau diapakan lagi juga. Ya memang kalau emang ajarannya begitu ya, memang itu akan sampai ada sih. Sampai di hari penghakiman nanti. Maksudnya sampai zaman akhir. Jadi banyak sekali ayatnya ya. Tadi ada di Roma 5 ayat 5 juga ada. Terus poin yang keempat, langsung aja kita ke poin yang keempat, adalah jaminan, mengenai jaminan. Itu kalian bisa baca di Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Jadi Allah itu memberikan hidup yang kekal gitu. Allah itu memberikan hidup kekal. Jadi tidak ada suatu orang pun yang akan merebut mereka dari tanganku. Itu. Mereka akan diberikan kepastian, diberikan kehidupan kekal, dan tidak ada satu orang pun yang merebut mereka. Mereka ini adalah orang-orang percaya, domba-dombanya yang digembalakan oleh Yesus ini. Tidak akan merebut satu dari mereka pun. Tidak. Itu isinya Yohanes 10 ayat 28. Dan ini adalah ayat yang menurut saya sangat bagian dari poin terpentingnya. Karena saya apa ya penuh dengan kekuatan ini. Yohanes 10 ayat 28 ini memang penuh kekuatan. Saya pernah membahas itu, pasti saya nggak akan saya akan selalu ingat terus ini Yohanes 10 ayat 28.
Pokoknya dimulai dari Yohanes 10 ini. Bukan berarti bagian yang lain tuh nggak penting ya, cuman uh, menurut saya sih ini adalah salah satu dari kasih karunia itu sendiri sebenarnya. Jadi saya nggak akan pernah lupakan ayat ini, Yohanes 10 ayat 28. Lalu kita masuk ke poin yang kelima adalah kepastian dan hidup yang kekal. Kalian bisa baca di Yohanes 10 ayatnya ke-28. Dan begini isinya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ingat ya, ini poinnya adalah di poin kelima ini adalah kepastian dan hidup yang kekal ya. Jadi saya mengambil dari Yohanes 10 ayat 28 masih. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi soal jaminan, poin yang keempat dan poin yang kelima, jaminan dan kepastian dan hidup kekal itu. Ini Yohanes 10 ayat 28. Kalian bisa catat sendiri. Buat saudara-saudaraku, bisa kalian catat ya. Terus poin yang keenam adalah, sekali lagi ini rangkuman dari yang saya buat sendiri ya. Yang saya rangkum, saya ambil sesuai dengan ayat Alkitab, biar tidak dikatakan ngawur gitu. Atau tafsiran bebas, atau tafsir liar lah segala macam. Jadi poin yang keenam adalah kebenaran. Saya mengambil dari Yohanes 8 ayat 32. Jadi begini isinya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi semakin orang itu mendalami firman Tuhan, semakin orang itu mendalami firman Tuhan, dia apa namanya? Dia mendalami pengenalan akan Allah, maka dia akan hidup di dalam kebenaran itu. Dan orang tersebut akan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Itu. Dan kemudian adalah poin ketujuh ya. Poin ketujuh adalah mengenai tentang perlawanan terhadap kuasa jahat. Kalian bisa baca dan bisa pelajari. Ya, saya ambil ayatnya sebagai ayat dari sub poin ini adalah perlawanan terhadap kuasa jahat. Ada di Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Jadi seperti ini. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi ya, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan suatu perlawanan pada hari yang jahat itu. Jadi pada hari yang jahat itu pada waktu bagaimana kejahatan itu diaktualisasikan oleh si iblis ini. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, ya, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi kita itu harus hidup dalam kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kita harus di dalam keadilan itu tersebut. Kakimu harus berkasutkan kerelaan
apapun, baik hidup kita, apapun mobilitas kita, ataupun hidup kita harus benar-benar menjadi orang yang sukarela ya. Jadi tanpa paksaan, tanpa keterpaksaan atau penyesalan segala macam. Jadi itu, untuk memberitakan Injil damai sejahtera, karena itu semua untuk memberitakan Injil dan damai sejahtera. Dalam segala keadaan, jadi apapun keadaannya, pergunakanlah perisai iman. Jadi iman itu adalah kesetiaan, ketekunan, keadilan, pemahaman, penyertaan, pembentukan, pendalaman akan firman. Banyak hal pokoknya iman itu. Jadi kesetiaan itu, kalau kalian menghilangkan kesetiaan kalian tentang, bukan masalah tentang Yesus itu, tapi kepercayaan kalian, hidup kalian tidak ditempatkan, tidak setia sampai selesai. Itu bukan iman namanya. Nah, tapi omdo seperti itu ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi serangan-serangan manipulasinya, serangan-serangan jahatnya, apapun itu. Makanya nanti saya akan bahas mengenai tentang serangan jahatnya iblis ini berkaitan dengan strategi iblis. Mungkin setelah video ini ya, saya akan bahas. Karena apa? Karena ini akan menjadi poin yang sangat penting sekali yang harus diperhatikan oleh orang Kristen, orang pengikut Kristus ya. Kalian gak usah takut. Kalau kalian melihat film-film horor itu bukan hal yang sebenarnya seperti itu sebenarnya. Nah, jadi kalau kalian melihat kejadian seseorang, ya itu tidak akan pernah, ibaratnya jangan pernah limpahkan kepada kehidupan kita. Karena orang-orang di luar Kristus, yaitu udah, ya gitu, harus tanggung resikonya. Seperti itu. Jadi itu akan memadamkan semua api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi pedangnya itu adalah firman Allah itu sendiri. Jadi ketika panah-panah api itu, panah-panah jahat itu berseliweran, jadi firman Allah itu mensebatkan gitu, apa ya, mengayuhkan pedangnya, set gitu kan, supaya panah-panah api itu buyar semua, hancur semua. Ya. Jadi gitu. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Jadi kita itu berdoa jangan sampai lupa gitu. Jangan sampai, setidaknya jangan sampai lupa lah. Itu harus ingat kalau kita harus berdoa seperti, hiduplah seperti orang yang mengenal Allah gitu. Seperti itu. Itu poin ketujuh ya. Jadi poin yang kedelapan adalah keselamatan ya. Jadi keselamatan saya ambil dari dari 2 Yohanes 10 ayat 9 ya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput itu. Jadi apapun, ketika kita menempatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus, kita akan selamat. Lalu ada Titus 3, ayatnya yang kelima ya. Begini isinya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya
oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, jadi ingat, jangan seolah-olah kalian bermegah diri. Ini peringatan ya. Bukan hanya dengan perbuatan baik kalian bermegah diri kalau kalian itu diselamatkan. Kalian keliru. Jadi oleh oleh Kristus itu sendiri kita diselamatkan gitu. Bahkan oleh pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus kan bilang, aku mengutus roh-roh penghibur itu. Supaya apa? Supaya mengingatkan, mengajarkan. Jadi membentuk kepribadian supaya hidup berkenan di hadapan Kristus. Ini sebenarnya maknanya dalam sih, banyak penjelasan yang lebih lebih rinci lagi sebenarnya. Cuman takutnya ini udah memakan durasi, kalian takutnya bosen gitu. Oke, jadi seperti itu. Jadi ada juga mengenai tentang keselamatan ini kalian bisa baca di Mazmur 34 ayat 17 sampai 18. Kalian bisa baca itu. Jadi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ngerti nggak maksudnya? Ketika orang tuh berbuat jahat, sudah berapa kali diperingatkan, ya. Apakah Allah tidak memperingatkan? Memperingatkan, ada, tetapi manusia itu kadang tidak menyadarinya tentang peringatan dari Allah ini. Makanya ketika orang tuh sampai perbuatannya jahatnya itu sudah seperti nafasnya sendiri, bahkan dia mengentertain dirinya dengan kejahatan, itu udah parah itu, ya, udah parah. Jadi hati-hati aja lah pokoknya. Karena dampaknya luar biasa sekali nanti yang akan diterima upahnya ini. Seperti itu. Jadi apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi orang-orang yang menerima dari kejahatan orang tersebut. Orang yang gemar melakukan kejahatan tersebut. Saya sih pengen dia menjelaskan secara spesifik. Saya lebih kepada inti poinnya aja. Jadi upah yang diterima itu adalah kebinasaan nanti buat orang-orang yang dari teguran udah nggak mempan, dari hal teguran yang benar-benar dalam sekali, tidak mempan. Terus mereka sering itu melakukan kejahatan sudah seperti nafasnya aja. Itu udah parah itu. Yang upah yang mereka akan dapatkan adalah kebinasaan sih. Itu. Karena bagaimanapun manusia yang lahir dari Allah itu adalah roh yang memiliki kasih. Ya. Jadi pergunakan hidup kalian buat hidup kalian itu seperti orang yang mengenal Allah. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Itu ya. Lanjut ke poin yang ke-9 adalah mengenai kepercayaan dan iman sejati. Mengenai kepercayaan dan iman sejati di poin yang ke-9 ini, karena saya mengambil poin-poinnya itu secara random ya, dari hasil kajian saya ini. eh Tentang pendalaman Alkitab ini, maka saya akan mengambil dari Markus 9 ayat 23 ya. Jadi begini, Yesus berkata kepadanya, jika engkau bisa percaya segala sesuatu, mungkin bagi orang yang percaya. Jadi jika engkau bisa percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Jadi ketika kita percaya pada Kristus, kita banyak mengajarkan sesuatu hal, ini loh dampak orang seperti ini bakal ini. Terus ada orang yang mendengar tentang apa yang kita sampaikan, bisa itu melalui pengajaran,
itu akan terjadi. Seperti itu. Sama layaknya seperti Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau akan bisa memindahkan gunung itu atau menggeser itu. Artinya apa? Artinya iman sebesar sebiji sawi aja itu sudah sangat luar biasa. Betapa sulitnya orang itu dalam pembentukan iman itu. Gitu. Jadi saya akan mengambil lagi mengenai tentang poin ke-9 ini, mengenai kepercayaan dan iman sejati di Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan, iman adalah jaminan dari apa yang diharapkan, bukti dari apa yang belum terlihat. Jadi itu mengenai harapan juga ya di poin yang sesudah tadi ya. Ada di poin yang ketiga ya, pengharapan ya. Jadi seperti itu. Lanjut ke Ibrani ke-11 ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalian jangan mengandalkan perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah bukti kalian mengasihi Allah. Bukti kalian mengasihi Allah. Itu perbuatannya. Tapi di sini dikatakan tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Inilah yang akan menentukan keselamatan. Karena mereka yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan tidak di sini jelas ini sebenarnya buat orang ateis ya sebenarnya. Karena di sini dikatakan karena mereka yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan percaya bahwa dia akan memberi pahala bagi mereka yang mencarinya. Jadi dia akan memberikan upah bagi setiap orang yang mencarinya. Atau mendalami pengenalan akan Allah. Itu akan membentuk nanti kepribadiannya. Apa yang membuat dia membentuk kepribadiannya itu? Yaitu dari pengurapan Roh Kudus itu hasil dari pendalaman firman dan pengenalan akan Allah. Maka Yesus sampaikan apa? Yesus katakan, orang yang haus akan firman akan dipuaskan. Akan dipuaskan itu artinya kalian akan menemukan jawabannya. Dan jawaban itu akan memelekatkan kalian semua. Akan memberi kalian semua kepuasan itu. Entah itu keselamatan. Seperti itu. Terus masih tidak jauh-jauh lagi, saya akan mengambil dari Ibrani juga 10, Ibrani 10 ayatnya ke-39. Kita bukanlah orang-orang yang mundur kepada kebinasaan, melainkan mereka yang memiliki keyakinan dan yang diselamatkan. Jadi kita itu bukan otak-otak dungu gitu, otak-otak sempit yang ibaratnya logikanya hancur gitu dalam memahami segala firman Tuhan dan ya mengenai tentang worldview lah pokoknya pemikiran luas secara umum ya gitu karena ketika orang tuh mendapatkan pengurapan Roh Kudus dia bukan hanya mengenai firman dan pengenalan Allah aja tetapi bagaimana dunia dan bagaimana kamu harus menanggapi bagaimana kamu harus hidup itu diajarkan dan dibentuk oleh pengurapan Roh Kudus itu. Jadi ada juga di Mazmur 91 ayatnya yang ke-7 ayatnya yang ke-7 dan juga ada di Zakaria ayat keempat Zakaria 4 ayatnya yang ke-6. Lalu dia menjawab dan berbicara kepadaku katanya, inilah firman Yahweh kepada Zerubabel yang mengatakan bukan dengan kegagahan, bukan dengan kekuatan, tetapi rohku
firman Yahweh semesta alam. Benar gak yang tadi aku sampaikan? Ya, sampai sini mengerti kan? Nah, lalu referensi yang lainnya mengenai tentang kepercayaan dan iman sejati, ada poin dari kepercayaan dan iman sejati adalah mengenai Kristus ya. Dari Yohanes 16 ayat ke-33 ya. Jadi begini, hal-hal ini telah kukatakan kepadamu, agar di dalamku engkau dapat memperoleh damai sejahtera. Di dunia ini engkau akan mengalami kesukaran, tetapi teguhkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi hidup sebagai orang Kristen ya, jangan takut menderita, jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Bertumbuhlah dalam roh, jangan bertumbuh dengan daging. Artinya jangan hidup menurut daging ya, tapi hiduplah menurut roh. Karena kalau menurut daging itu lemah, kalau menurut roh dia penurut. Jadi tetaplah berusaha sampai selesai. Oke, lanjut ke 1 Petrus 1 ayat 7 ya. Jika diperlukan, engkau sangat menderita melalui berbagai pencobaan, bahwa ujian atas imanmu itu jauh lebih berharga daripada emas yang dapat binasa. Sekalipun diuji dengan api, yang akan mendapatkan pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada hari penampakan Yesus Kristus. Sudah saya katakan apa? Orang Kristen itu harus mengambil bagian dari penderitaan. Baca di Injil Petrus itu, kalian akan tahu itu. Oke, kita masuk ke poin yang ke-10 ya, Roh Kudus. Poin yang ke-10 adalah mengenai tentang Roh Kudus ya. Kita ambil dari Yohanes 15 ayat ke-26. Jadi berisi begini isinya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus akan dibekali dengan itu. Tetapi kalau orang yang tidak sungguh-sungguh, dia tidak akan menerima itu. Oke? Karena roh penghibur itu, roh kudus itu, dia mengajarkan, mengingatkan, dan membentuk dia. Membentuk kepribadian manusia itu seturut dengan kehendak Allah. Supaya hidupnya berkenan, bertumbuh, progres, sampai selesai, sampai kesudahannya. Jadi referensinya dari poin yang ke-10 mengenai Roh Kudus, yaitu ada juga di Yohanes 14 ayat 26 ya. Yohanes 14 ayat 26. Nanti kalau kalian bingung, kalian bisa catat ya poin-poin yang saya sudah sebutkan tadi. Referensi dari ayat Alkitab. Jadi jangan katakan, wah saya tafsir bebas, wah saya tafsir liar lah, saya tidak alkitabiah lah dalam menjelaskan. Saya sudah jelaskan ya dengan ayat pun ya. Jadi jangan bilang saya tidak alkitabiah, saya jelaskan di sini. Oke? Tetapi roh penghibur dari Yohanes 14 ayat 26 ya. Tetapi roh penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi benar kan yang saya katakan tadi? Dia akan mengajarkan, akan mengingatkan, juga akan membentuk sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Jadi segala perkataan Kristus itu kan berasal dari kehendak Bapa ya. Begitu. Akan dituntun menjadi pribadi di dalam Kristus ya. Satu tubuh dengan Kristus. Lalu ada di Yohanes 14 ayat 16 juga.
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selamanya. Jadi penolong itu adalah Roh Kudus ya, yang akan menyertai kita, akan membimbing kita, akan mengajarkan kita, akan mengingatkan kita, dan membentuk kita menjadi pribadi sesuai dengan Kristus itu sendiri ya, berdasarkan kehendak Bapa di sorga. Lalu ada juga Yesaya 61 ayatnya yang pertama ya. Yesaya 61 ayat 1 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini berdasarkan poin 10 mengenai tentang Roh Kudus ya. Roh Tuhan Allah, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Perlu saudara-saudaraku ketahui, ini sudah menjadi pembahasan umum atau pengertian umum yang harus dimiliki sebagai orang Kristen ya. Yaitu apa? Yaitu bahwa Yesus itu dia datang ke dalam dunia pertama sebagai mengambil wujud manusia itu kan, dan banyak disaksikan oleh banyak orang. Dia itu mencari orang berdosa dan mencari orang-orang yang memiliki kelemahan tetapi dia tetap bersyukur kepada Allah. Dia mencari orang yang penuh dengan kesengsaraan tapi berharap dia menempatkan pengharapannya itu kepada Tuhan. Dia mencari orang seperti itu. Jadi ini harus dimiliki pemahaman ini kepada setiap orang percaya ya. Saya ingatkan sekali lagi, kalian harus punya pemahaman seperti ini, bahwa Yesus mencari orang-orang yang aduh benar-benar sengsara, remuk, dan orang-orang berdosa ya, untuk dipulihkan ya. Jadi kita kan mengingat tentang bagaimana kejadian orang Farisi itu menegur Yesus, kenapa engkau bergabung dengan orang-orang berdosa? Aneh. Yesus menjawab apa? Aku tidak mencari orang yang sehat, tetapi orang yang sakit. Aku tidak mencari orang yang benar, melainkan orang berdosa. Jadi dia katakan lagi, jadi orang sakit tidak orang sehat tidak memerlukan tabib, tetapi orang sakit memerlukan tabib. Dialah penyembuh itu, dan dia akan melakukan pemulihan kepada orang berdosa. Ketika orang-orang berdosa itu berkerumun dan duduk bersama-sama dengan Yesus itu, mereka senang sekali mendengarkan firman itu, tidak ada keterpaksaan, bahkan mereka senang sekali. Itulah dahsyatnya Kristus Yesus itu. Firman Allah yang menjadi manusia, yang sudah menggenapi, yang sudah memenangkan, luar biasa sekali. Jadi iblis bertepuk lutut dan dihancurkan kepalanya itu. Ingat ya, yang bisa menghancurkan kepala ular tua itu, iblis itu adalah cuma Yesus doang. Hanya Yesus yang bisa menginjak kepala si ular tua itu, iblis itu. Oke. Lalu ada Yeskel. Yeskel 36 ayat 27. Jadi kalian nanti bisa uh, apa namanya? Bisa slow mo atau slow motion ya, untuk menulis atau mencatat tadi poin-poinnya ya, karena ini sangat penting sekali gitu. Kalian mengingat poin-poin yang saya sudah sampaikan aja, udah luar biasa sekali. Apalagi kalian dalam luar biasa. Kalau bisa sih kalian
baca kitab suci, baca Alkitab itu, wah, kalau bisa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu loh, ini nih. Tapi jangan baca begitu aja lewat tanpa pemahaman, itu percuma gitu. Kalau baca seperti itu, misalkan belajar atau mendalami itu bukan belajar, itu membaca namanya. Tapi kalau belajar mendalami itu dia kaji itu apa yang sudah dia pelajari, yang dia sudah baca, dia pelajari dalam-dalam dan itu diterapkan, diaktualisasikan ke dalam kehidupan nyata mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Pengorbanan-pengorbanan Tuhan itu. Pemahaman kita bagaimana kita tuh harus mengambil bagian penderitaan Kristus. Kenapa harus seperti itu? Karena supaya kita menanggalkan upah kita ke tempat yang benar. Yang dijanjikan Tuhan Allah apa? Bukankah hidup yang kekal kan? Keselamatan dan hidup kekal. Dan memerintah bersama-sama dengan dia. Itu. Oke, jadi ada juga dari Titus 3 ayat 5. Begini, firman Allah. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Ini mengenai poin yang ke-10 ya, mengenai Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tadi sudah sempat kita singgung, kebetulan ayat ini berkenaan dengan Roh Kudus juga, karena ada pengurapan dan pembaharuan dari Roh Kudus, karena ini berkenaan poinnya mengenai Roh Kudus, maka saya tempatkan ayat ini menjadi suatu referensinya gitu, bukan referensi biasa asal ceplak-ceplok gitu, tapi referensi poin penting gitu. Lalu yang kemudian adalah Roma 5 ayat 5 ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Ini juga bisa masuk, tadi saya sudah menempatkan Roma 5 ayat 5 ke dalam poin pengharapannya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus ya, yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasihnya itu dicurahkan kepada Roh Kudus. Karena poin yang ke-10 ini kan poin Roh Kudus ya, mengenai tentang Roh Kudus. Jadi kalian bisa catat nih Roma 5 ayat 5. Lalu yang ke-11 adalah mengenai pengurapan ya. Sebenarnya masuk sih ke dalam pengurapan dan Roh Kudus, cuman saya akan pisahkan ini. Maksudnya untuk menguraikan lagi, lebih spesifik lagi gitu, lebih mendalam lagi. Jadi saya ambil tentang poin yang ke-11 ini mengenai pengurapan, yaitu dari 1 Yohanes 2 ayat 27. Begini isinya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Nah, mengenai pengurapan ada di 1 Yohanes 2 ayat 27 ya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi, begini penjelasannya mengenai pengurapan yang dijelaskan 1 Yohanes 2 ayat 27. Kalian tanpa pengajar, ya, ini fakta ya, tanpa pengajar. Ketika kalian mengasihi, mengasihi Tuhan, ya, mengasihi sama, kalian tuh senang dengan firman Tuhan, tentang pengenalan akan Allah. Dia kan akan dia akan berbicara Yesus ini apa? Aku akan mengutus Roh Kudus. Jadi itu yang dia mengajarkan apa yang sudah disampaikan oleh Yesus itu.
Jadi misalkan nih, kalian, saudaraku membaca Alkitab, baca ini kurang jelas, tetapi hati kalian dan pikiran kalian memang ingin tahu gitu. Saya ingin paham ya Tuhan. Maka Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, sehingga kita mengerti apa yang kita baca dan apa yang kita pelajari di dalam Alkitab itu. Begitu, ini contohnya ya, seperti itu. Jadi, itu poin yang ke-11 mengenai pengurapan. Yang ke-12 adalah kekuatan ya. Banyak sekali ya mengenai tentang kekuatan ini, yaitu dari Amsal 31 ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Pakaiannya itu adalah kasihnya, pengurapannya, firmannya. Itu. Jadi dia akan memberikan suatu hal yang baik ke depan untuk manusia yang percaya. Lalu ada Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana orang itu dihadapkan kepada kondisi kondisional, inkondisional, yang tidak sesuai dengan keinginan daging mereka, keinginan jasmani mereka, ataupun mereka sedang mengalami suatu penderitaan. Tetapi mereka malah tidak mau setia, tidak mau bersabar, tidak tulus kepada Kristus, datang berdoa, datang kepada Bapa melalui doa yang tidak terputus-putus dan selalu berharap pengharapannya, malah murtad, malah marah kepada Tuhan, mengutuki Allah dan jadi Tuhan Allah itu dicuekin gitu. Jadi dia marah, kecewa terhadap Allah, itu jangan. Itu namanya tawar hati. Seperti itu. Lalu ada 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Makanya saya sudah katakan apa? Roh itu lebih kuat daripada jasmani kita. Karena ketika hidup menurut roh, jasmaninya pun akan kuat. Tapi bukan itu yang terpenting. Karena ketika jasmani ini mati, roh ini akan hidup. Roh ini tidak mati. Dan dia akan memberikan kekuatan lebih besar, yaitu kekuatan terang. Saya sudah sampaikan tadi ya, bagaimana firman Allah itu ketika kita haus akan firman-Nya, dia akan memberikan suatu kepenuhan dan kekuatan kepada roh kita. Roh, seperti itu. Jadi ada juga di 2 Tesalonika ayat 3, 2 Tesalonika 3 ayat 3. Lalu 1 Petrus 5 ayat 10. Lalu 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Menurut dunia, kita tuh lemah. Ngerti? Jadi misalkan ada orang kaya, kita orang miskin, kita dipandang hina. Kita tidak pernah berbuat kesalahan kepada seorang kaya ini. Tapi dia memandang kita aja, melihat kita aja hina. Gitu. Nah itu yang dimaksud dunia memandang kita tuh lemah. Tetapi oleh kelemahan itulah kita dikuatkan. Ya. Orang yang memiliki kelemahan, yang dipandang lemah oleh dunia, sebenarnya dia yang terbesar di hadapan Tuhan. Karena dia hidup menurut roh.
Karena ketika si orang kaya ini mati, sudah tidak ada nilainya di mata orang yang hidup. Tetapi roh Allah itu kan yang menghidupkan manusia. Manusia memiliki roh Allah itu sebenarnya yang berasal dari Allah. Dan itulah yang tidak akan bisa mati. Karena kita sebagai orang percaya hidup sesuai atau menurut dengan roh, bukan menurut dengan daging yang dapat binasa. Sama seperti ada ayat di mana mengatakan di dalam perjanjian baru ada tertulis, kumpulkanlah hartamu di dalam kerajaan sorga. Dan kumpulkanlah hartamu itu yang ngengat dan karat itu tidak bisa merusaknya. Jadi harta yang dapat tidak bisa dibawa mati. Yang pada dasarnya harta yang kamu peroleh itu harta mati sebenarnya. Bukan harta kekal. Hartamu itu yang kekal itu ada di dalam kerajaan sorga. Bukan di dalam dunia ini. Dunia tidak akan memberikan kekekalan. Sekaya apapun kamu. Semegah apapun kamu. Sepopulernya apapun kamu. Dunia tidak akan bisa memberi hidup yang kekal itu. Hanya di dalam Kristus kita setia, sabar, ya, mengambil bagian penderitaan Kristus, bahwa kita akan menang bersama Kristus. Begitu. Semangat dong, ya. Jadi nanti saya akan janji ya, akan membahas tentang strategi iblis ya di video selanjutnya, oke? Mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi saya tekankan ini hanyalah saya sharing. Saya ingin membagikan tentang apa yang saya dalami melalui pengajaran Alkitab dan pendalaman pengenalan akan Tuhan. Karena ini wajib sebagai orang-orang yang Kristus. Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, di depan anak manusia misalnya. Barang siapa yang menyangkal anak manusia di depan orang, gitu. Yesus pun akan menyangkal dia. Anak manusia ini kan Yesus. Yesus pun akan menyangkal. Makanya, sebagai orang Kristen ya harus bersaksi. Jadi jangan menyangkal gitu. Seperti itu. Oke? Cukup sekian di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.